Ibu, selamat bergabung dengan channel tutorialmurashop.com. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk update video berikutnya. Sebelum memulai, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pantas dan tolong di-skip kalau tidak berkenan. Video ini hanya ditujukan untuk customer yang telah menggunakan program Murashop. Topik hari ini kita akan mengajarkan cara konfigurasi. Ya, jadi sebelum sistem ini bisa dipakai, kita harus konfigurasi dulu untuk SMS Center, jam operasional, dan setting-setting lainnya. Caranya adalah kita klik ke Master, konfigurasi. Nah, untuk dealer Indosat atau Telkomsel atau sejenisnya, kita harus pisahkan dulu mana yang produk elektrik, mana yang produk fisik ya. Kalau untuk toko-toko atau agen-agen kita tidak setting kategori elektriknya. Jadi kita tentuin dulu, kita klik mana yang termasuk voucher elektrik, kita klik karena tujuannya adalah untuk memisahkan produk fisik dengan produk elektrik. Ya. Terus yang kedua adalah nama. Nama orang yang tanda tangan disetujui oleh. Jadi kalau kita menerapkan pengambilan barang dari canvasser dari gudang admin harus tanda tangan digital, maka di sini kita harus setting PIC-nya atau kacapnya. Karena waktu pengambilan barang oleh canvasser, kita ada tanda tangan oleh canvasser, admin, dan kacapnya atau PIC. Nah, di sini adalah kita isi nama orang yang menandatangani. Ya, Bapak Ibu. Tapi kalau di klaster tersebut banyak mini depo atau micro cluster dan masing-masing tempat itu PIC-nya beda-beda, kita tidak setting di sini Bapak Ibu. Kita setting di master lokasi ya, seperti video yang di depan. Terus lokasi gudang top up SO. Jadi kita bisa tentukan gudang default untuk bikin transaksi sales order untuk produk elektrik. Jadi biasanya kita set ke depo utamanya ya Bapak Ibu. Jadi begitu dia bikin SO secara otomatis dia akan menggunakan gudang tersebut. Karena khusus untuk produk elektrik dia tidak menggunakan gudang sebenarnya karena dia disimpan dalam chip SD ya, dalam chip SD. Jadi satu cluster itu hanya ada satu SD atau satu chip alokasi. Ya, tapi kalau deponya banyak atau mini deponya banyak dalam satu cluster, dia tetap akan motong ke chip SD, tidak motong ke masing-masing lokasi ya. Ini berbeda dengan produk fisik ya, Bapak Ibu. Terus untuk accounting ya, kita perhatiin, kita harus tentukan akun untuk cash. Ya, karena cash ini waktu kita bikin invoice, kalau dia penjualannya cash, dia akan masuk ke cash ini. Jadi ini untuk invoice ya, transaksi invoice, pembayaran cash. Dia jurnalnya ke apa? Bapak Ibu harus setting dulu. Khusus untuk bank dan transfer atau debit, nah dia akan masuk ke rekening apa? Bapak Ibu juga harus tentukan. Nah, ini untuk penjualan lewat invoice kalau kita buka invoice ya. Kalau penjualan lewat SO itu beda, dia bisa pilih langsung di layarnya. Karena untuk invoice tidak bisa. PPN masukan juga kita harus tentuin dulu ya. Karena begitu kita lakukan pembelian, dia ada langsung ngejurnal ke PPN masukan. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini jangan salah ya, karena kalau salah, ntar jurnalnya salah di pembeliannya. PPN keluaran juga sama, ini untuk penjualan. Jadi kalau kita jual pungut PPN, ya kita ada jurnal PPN-nya. Ini rekeningnya, ya, Bapak Ibu. Nah, PPN keluaran. Diskon, kalau ada diskon penjualan, kita harus setting juga akun diskonnya. Ini, Bapak Ibu. Nih ya, potongan. Diskon pembelian juga sama. Berarti kalau kita beli dari supplier
seperti Indosat atau Telkomsel, Excel. Nah, dia akan ngejurnal diskonnya ke akun ini, ya. Ini nggak boleh salah ya, Bapak Ibu. Kalau salah ya accountingnya, jurnalnya akan salah karena dia dijurnal secara otomatis. Nah, DP pembelian ini bisa seperti bayar di muka. Kalau beli kita bayar di muka, kita akan pakai akun ini, ya, Bapak Ibu. Terus kas kecil juga sama. Kita bisa set dari sini ya. Untuk saat ini kas kecil ini kita nggak pakai yang settingan di sini karena kas kecil sudah untuk jurnal kas kecil dia bisa langsung pilih kasnya karena ada masalah untuk lokasi masing-masing lokasi kadang-kadang bisa punya kas kecil. Jadi mereka waktu jurnal bisa langsung pilih di lokasi tersebut. Laba rugi ditahan ya akunnya ini, laba rugi tahun berjalan juga sama, modal, piutang pelanggan kita setnya ke sini ya. Pungut PPN juga kita centang, aktifkan modul akun ya kalau kita mau pakai akun ya, accounting ya. Nah, terus di bawah ini ada jam operasional SMS Center ya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan sistem canvassing yang menggunakan ERP POS, jadi kita harus setting jam operasionalnya gitu loh. Jadi contohnya misalnya canvasser itu boleh melakukan transaksi dari jam 8 sampai jam 17.30 untuk hari Senin. Nah, di luar dari jam ini mereka tidak bisa jualan walaupun kita kasih dia saldo dan stok ya. Jadi kita harus tentukan jam operasional untuk canvasser kita ya, Bapak Ibu. Dan ini harus di posisi dicentang aktif ya. Kalau udah kita tinggal simpan aja Bapak Ibu ya. Nah, berikut cara konfigurasi sistemnya. Terima kasih.